Baiklah, saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang preferensi konsumen dan konsep utilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan preferensi konsumen dan jenis-jenis preferensi konsumen itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa preferensi konsumen adalah suatu kondisi yang menggambarkan kesukaan atau pilihan seseorang terhadap suatu jenis produk dibandingkan dengan jenis produk lain yang terbentuk dari persepsi konsumen terhadap suatu produk. Pengertian preferensi secara umum apabila ditinjau dari konsumen dapat diartikan sebagai suatu pilihan seseorang apakah suka atau tidak terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Preferensi konsumen merupakan pilihan seseorang yang didasari atas persepsinya pada suatu produk. Preferensi konsumen dapat timbul secara individual yang relatif stabil dapat dijadikan keputusan konsumen pada suatu produk. Konsumen lebih memilih produk dan merek dengan makna simbolis yang konsisten dengan konsep diri mereka. Preferensi konsumen merupakan suatu cara praktis untuk menggambarkan keadaan orang terhadap lebih suka terhadap barang atau terhadap barang yang lain. Kegiatan mengkonsumsi produk oleh konsumen tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahapan. Preferensi merupakan salah satu bentuk respon konsumen dalam menentukan pilihan atas produk yang digunakan. Sehingga dalam evaluasi terhadap produk yang dikonsumsi oleh konsumen berkaitan dengan keputusan atau preferensi yang bersumber pada atribut, sehingga menarik minat konsumen dari berbagai variasi dari produk satu ke produk lainnya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis preferensi konsumen. Menurut Sumarwan pada tahun 2011, preferensi konsumen dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama preferensi individu. Jenis preferensi dari sekumpul benda atau jasa dalam pilihan yang berbeda atas dasar keputusan masing-masing melalui preferensi individu dalam ilmu kognitif, kemungkinan pemilihan tujuan atau goals. Kedua, ada preferensi sosial, jenis preferensi yang dipelajari dalam perilaku ekonomi yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli imbalan materi pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan imbalan terhadap kelompok preferensi. Preferensi sosial dalam bahasa sehari-hari merupakan soal bagi-membagi suatu untuk diri seseorang atau orang lain. Lalu ada prinsip preferensi konsumen. Yang pertama ada kelengkapan atau competence. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai di antara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Yang kedua ada transvisitas atau transvisivity. Prinsip ini menerangkan konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihan produk ketika dihadapkan oleh beberapa alternatif. Jika seorang individu lebih suka produk A daripada produk B dan lebih suka produk B daripada produk C, maka ia lebih memilih A daripada B. Yang ketiga ada kontinuitas atau continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu lebih suka produk A daripada B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A akan lebih disukai daripada produk B. Ini menunjukkan konsistensi dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. 4. Lebih banyak lebih baik. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Konsumen cenderung menambahkan konsumsi demi kepuasan yang akan diperoleh meskipun mungkin dibatasi oleh budget. Lalu ada faktor-faktor preferensi konsumen menurut buku Mikroekonomik oleh David Besançon. Memperkenalkan beberapa faktor preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama ada harga. Konsumen cenderung memilih produk yang memberikan nilai terbaik sesuai dengan harga yang mereka bayar. Yang kedua ada kualitas. Konsumen seringkali memilih produk yang menawarkan kualitas yang memuaskan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada merek. Beberapa konsumen memiliki preferensi terhadap merek tertentu karena reputasi, pengalaman sebelumnya, atau preferensi atas kualitas yang dijanjikan oleh merek tersebut. Yang keempat, keberlanjutan. Konsumen yang peduli dengan lingkungan atau keberlanjutan mungkin lebih condong memilih produk yang ramah lingkungan atau yang diproduksi dengan praktik yang berkelanjutan. Yang kelima, kegunaan. Konsumen akan cenderung memilih produk yang memberikan kegunaan atau manfaat yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelian mereka. Yang keenam, ada preferensi pribadi. Faktor-faktor seperti preferensi budaya, nilai-nilai pribadi, dan preferensi sosial juga mempengaruhi pilihan konsumen.
Analisis faktor-faktor preferensi konsumen ini membantu dalam memahami perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Analisis kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang dikonsumsi konsumen dengan utilitas atau kepuasan yang sama. Misalnya saja, konsumen ingin mengkonsumsi dua jenis produk yang berbeda, maka dapat menggunakan pola teh dan susu. Jika konsumen lebih menyukai susu, maka konsumsi teh akan lebih rendah dibandingkan dengan susu. Begitupun sebaliknya, konsumen tetap puas dengan efek keseluruhan dari penggabungan dua produk, yaitu minuman yang menyehatkan. Sebagai contoh, jika diberi kombinasi barang tertentu, misalnya 10 unit gelas dan 8 unit panci, kemudian diberi beberapa alternatif pilihan kombinasi barang dengan jumlah yang berbeda, misalnya 8 unit gelas dan 10 unit panci. Jika kita menilai alternatif yang diberikan, yaitu berupa tambahan 2 unit gelas, lebih rendah daripada pengurangan 2 unit panci, kita akan memilih kombinasi barang yang pertama dan menilai kedua kombinasi barang tersebut tidak berbeda atau indifferent. Setiap kombinasi barang tersebut dapat dilihat pada tabel dan kurva sebagai berikut. Preferensi konsumen adalah penilaian dan evaluasi yang dilakukan konsumen terhadap produk dan layanan yang tersedia berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas, harga, kenyamanan, dan preferensi pribadi. Mereka memutuskan apa yang dibutuhkan, dan oleh karena itu memasukkan apa yang akan memproduksi dan menawarkan ke pasar. Bayangkan preferensi konsumen sebagai kekuatan pendorong di balik penawaran dan permintaan. Contoh soal, berapakah kepuasan total yang diperoleh konsumen apabila ia membeli barang tertentu dengan harga Rp4 per unit? Dan fungsi kepuasan total konsumen adalah PU sama dengan 10Q 0,2Q2. Jawabannya adalah MU sama dengan DPU DQ, maka MU sama dengan 10 kurang 0,4Q, P sama dengan 10 kurang 0,4Q. Jika P sama dengan 4, maka 4 sama dengan 10 kurang 0,4Q, Q sama dengan 10. Puasa total yang diperoleh konsumen dengan membeli 15 unit barang adalah total utilitas sama dengan 10 dalam kurung 15 dikurang 0,2 dalam kurung 15 pangkat 2 sama dengan 150 dikurang 45 sama dengan 105. Jadi kepuasan total yang diperoleh konsumen diukur dalam uang adalah Rp150. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep utilitas. Yang pertama itu pengertian konsep utilitas. Dalam buku Mikroekonomis karya David Dissanko, konsep utilitas mengacu pada kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari penggunaan atau konsumsi suatu barang atau jasa. Utilitas ini dapat diukur sebagai tingkat kepuasan atau kegunaan yang dipersepsikan oleh konsumen dari suatu produk atau layanan. Konsep utilitas ini penting dalam memahami perilaku konsumen dan bagaimana keputusan konsumen dipengaruhi oleh preferensi mereka terhadap utilitas yang dihasilkan oleh berbagai pilihan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis utilitas. Yang pertama, utilitas waktu. Utilitas waktu berorientasi pada ketersediaan produk, sehingga konsumen bisa membelinya kapan saja, sesuai kebutuhan mereka. Suatu perusahaan dapat memaksimalkan utilitas ini dengan menyesuaikan proses produksi, mulai dari perencanaan hingga pengiriman. Yang kedua itu utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan dikaitkan dengan kepuasan konsumen ketika memiliki suatu produk. Misalnya, memiliki mobil sering dianggap sebagai utilitas tinggi. Selain itu, akses kemudahan dalam memiliki produk juga berpengaruh pada peningkatan utilitas. Yang ketiga, utilitas tempat. Utilitas tempat adalah tentang ketersediaan produk secara fisik dan bagaimana hal itu bisa diakses oleh konsumen. Misalnya, lokasi toko yang mudah dijangkau. Yang keempat itu utilitas bentuk. Seperti namanya, jenis utilitas ini mengacu pada seberapa baik kualitas dan bentuk produk yang digunakan oleh para konsumen. Apakah produk tersebut bisa memberikan solusi kepada mereka? Pendekatan utilitas. Yang pertama itu pendekatan ordinal.
Pendekatan ordinal pada pendekatan utilitas adalah pendekatan terhadap manfaat yang hanya dapat diukur secara subjektif. Menurut teori ini, nilai manfaat atau kepuasan yang diperoleh konsumen tidak bisa dihitung, melainkan hanya bisa dibandingkan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Jadi, orang yang menggunakan suatu produk atau jasa akan memiliki preferensi secara berbeda. Pendekatan kardinal, sebaliknya, utilitas kardinal merupakan pendekatan terhadap manfaat yang bisa diukur menggunakan angka, misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya secara sistematis. Pengukuran yang digunakan dalam penghitungan pendekatan ini disebut sebagai util atau unit utilitas. Jadi, satu unit diasumsikan sama dengan satu unit uang. Yang ketiga, utilitas total. Total utility atau total utilitas adalah kepuasan total yang diperoleh oleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Biasanya, kepuasan total akan bertambah apabila ada konsumsi tambahan, sehingga konsumsi tersebut mencapai utilitas negatif. Dalam hal ini, utilitas negatif pada konsumsi tambahan disebut sebagai utilitas marginal. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi, tingkat kepuasannya akan semakin berkurang. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang keempat adalah fungsi konsep utilitas. Konsep utilitas dalam buku Mikroekonomik oleh David Besanko memahami keputusan konsumen. Utilitas membantu memahami bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang harus mereka beli atau gunakan. Ini termasuk menentukan preferensi dan membuat keputusan yang memaksimalkan kepuasan atau manfaat bagi konsumen. Yang kedua adalah menganalisis permintaan. Utilitas digunakan untuk menganalisis permintaan dengan menunjukkan bagaimana perubahan harga atau pendapatan pengguna akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang mereka inginkan. Ini membantu memahami bagaimana konsumen merespon perubahan dalam kondisi ekonomi. Yang ketiga, penggunaan alat dan konsep. Buku ini menyediakan alat dan konsep yang efektif untuk mempelajari dan mempraktikkan teori makroekonomi. Ini termasuk masalah yang sudah diselesaikan, data matematika dan grafis, serta menjelaskan verbal yang membantu siswa mengenali pola dan tren penting. Yang keempat adalah penerapan dalam dunia nyata. Buku ini menyertakan banyak contoh dunia nyata yang menunjukkan aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu siswa melihat bagaimana teori mikroekonomi diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kelima, pembelajaran melalui praktik. Learn by doing, yang kemungkinan siswa untuk memahami konsep dan menyelesaikan masalah langsung dan menerapkan teori dalam konteks nyata. Dalam konteks ini, utilitas berperan sebagai alat penting untuk memahami dan menganalisis perilaku konsumen, serta mempraktikkan dan menerapkan teori mikroekonomi dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan utilitas dalam buku Mikroekonomik oleh David Besanko. Teori marginal utilitas digunakan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi berdasarkan utilitas yang diperoleh dari konsumsi unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Berikut adalah beberapa penggunaan teori marginal utilitas dalam buku ekonomi ini. Yang pertama adalah marginal utility difference. Bagian ini membahas konsep diferensi utilitas marginal yang menunjukkan bahwa konsumen akan merasa sama puas dengan mengkonsumsi unit tambahan dari dua barang atau jasa yang memiliki utilitas marginal yang sama. Yang kedua adalah the theory of demand. Buku ini menjelaskan teori permintaan yang mencakup bagaimana konsumen memutuskan berapa banyak barang atau jasa mereka akan konsumsi berdasarkan utilitas yang diperoleh dari setiap unit barang atau jasa tersebut. Teori ini sering menggunakan konsep utilitas marginal untuk menjelaskan bagaimana perubahan harga atau pendapatan pengguna akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang mereka inginkan. Yang ketiga, elasticity of substitution. Buku ini juga membahas elastisitas substitusi, yang merupakan konsep yang terkait dengan utilitas. Elastisitas substitusi menggambarkan sejauh mana konsumen dapat mengganti suatu barang dengan barang lain untuk mencapai utilitas yang sama. Konsep ini sering digunakan bersama dengan teori marginal utilitas untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi. Yang keempat, learning by doing exercise. Buku ini menyediakan latihan yang dirancang untuk membantu pembaca meraktikkan konsep utilitas dan teori mikroekonomi lainnya. Latihan-latihan ini termasuk masalah yang membutuhkan penggunaan konsep utilitas untuk menganalisis permintaan keputusan konsumen dalam konteks-konteks ini. Teori marginal utilitas digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku konsumen serta untuk memahami dan memprediksi dinamika pasar. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami teori makroekonomi dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan nyata.
Selanjutnya, konsep masalah utilitas. Konsep masalah utilitas dalam ekonomi, khususnya dalam teori mikroekonomi, merujuk pada pemahaman tentang bagaimana konsep memilih dan membuat keputusan berdasarkan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang atau jasa. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dari konsep masalah utilitas. Pertama, mengukur kepuasan konsumen. Utilitas digunakan untuk mengukur kepuasan atau kegunaan yang diperoleh konsumen dari penggunaan barang atau jasa. Konsumen akan memilih produk atau layanan yang memberikan utilitas tertinggi atau kepuasan terbesar. Kedua, membuat keputusan konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan utilitas saat memilih antara produk atau layanan yang memiliki harga yang sama. Mereka akan memilih yang memberikan utilitas yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan kepuasan. Tiga, menggambarkan preferensi konsumen. Utilitas digunakan untuk menggambarkan preferensi konsumen terhadap sekelompok barang atau jasa. Misalnya, seorang konsumen mungkin merasa lebih puas membeli buku fiksi ilmiah dibandingkan dengan membeli kemeja, menunjukkan bahwa buku-buku tersebut memiliki utilitas yang lebih besar. 4. Menggunakan fungsi utilitas. Dalam analisis ekonomi, fungsi utilitas dapat ditunjukkan dengan sekumpulan kurva indiferensi yang masing-masing memiliki indikator numerik. Kurva ini menunjukkan tiga utilitas yang berbeda dan digunakan untuk menggambarkan preferensi konsumen. Mempertimbangkan kepentingan relatif. Teori marginal utility. Dalam buku Microeconomics oleh David Besanko, Ronald R. Strauss-Kahn, dan Michel Gibbs, teori marginal utilitas digunakan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi berdasarkan utilitas yang diperoleh dari konsumsi tambahan dari suatu barang atau jasa. Berikut adalah beberapa penggunaan teori marginal utilitas dalam buku tersebut. Pertama, marginal utility difference. Bagian ini membahas konsep diferensi utilitas marginal yang menunjukkan bahwa konsumen akan merasa sama puas dengan mengkonsumsi ilmu tambahan dari dua barang atau jasa yang memiliki utilitas marginal yang sama. Kedua, The Theory of Demand. Buku ini menjelaskan teori permintaan yang mencakup bagaimana konsumen memutuskan berapa banyak barang atau jasa mereka yang akan konsumsi berdasarkan utilitas yang diperoleh dari setiap barang atau jasa tersebut. Teori ini sering menggunakan konsep utilitas marginal untuk menjelaskan bagaimana perubahan harga atau pendapatan pengguna akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang mereka inginkan. Ketiga, elasticity of substitution. Buku ini juga membahas elastisitas substitusi, yang merupakan konsep yang terkait dengan utilitas. Elastisitas substitusi menggambarkan sejauh mana konsumen dalam mengganti satu barang dengan barang lain untuk mencapai utilitas bersama. Konsep ini sering digunakan bersamaan dengan teori marginal utilitas untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi. Keempat, learning by doing exercise. Buku ini menyediakan latihan yang dirancang untuk membantu pembaca mempraktikkan konsep utilitas dan teori mikroekonomi lainnya. Latihan-latihan ini termasuk masalah yang membutuhkan pengguna konsep utilitas untuk menganalisis permintaan dan keputusan konsumen. Dalam konteks ini, teori marginal utilitas digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku konsumen, serta untuk memahami dan prediksi dinamika pasar. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami teori ekonomi atau mikroekonomi dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Rumus. Para ekonom menyatakan fungsi utilitas sebagai fungsi dari ukuran pilihan produk. Mereka sering menyatakannya sebagai X1, X2, dan Xn. Ketika fungsi ini menguraikan preferensi untuk satu pilihan produk atau XA dibandingkan pilihan produk lainnya atau XG, para ekonom menyatakannya sebagai U, XA, XG. Jika ada komplain sempurna, rumus fungsi utilitasnya adalah U atau XA, XG dan sama dengan min XA, XB. Dalam hal ini nilai fungsi yang lebih kecil akan diberikan. Ada beberapa situasi di mana produk dalam sebagai pengganti yang sempurna satu sama lain. Dalam kasus ini seperti seorang harus menulis fungsi sebagai U atau XA, XB sama dengan XA tambah XB untuk menunjukkan preferensi. Grafik berikut membantu kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang fungsi utilitas dalam perekonomian. Sumbu horizontal atau X menunjukkan pendapatan yang tersedia bagi konsumen. Di sisi lain, sumbu vertikal atau sumbu Y mewakili jumlah utilitas yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi suatu produk, semakin tinggi utilitas yang diterima dari produk tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hukum hasil yang semakin berkurang, untuk fungsi utilitas adalah
kuasi cukup. Hal ini menunjukkan bahwa utilitas marginal turun ketika jumlah barang yang dikonsumsi oleh seseorang sehubungan dengan pendapatan yang dibelanjakan meningkat. Contoh utilitas. Katakanlah Anda ingin membeli Contoh utilitas. Katakanlah Anda ingin membeli motor. Ada dua pilihan yang menjadi pertimbangan Anda. Kedua motor tersebut memiliki desain dan fitur yang hampir sama. Namun motor kedua menawarkan kelebihan pada fitur keselamatan, sehingga selisih harga sampai dengan 10 juta dengan motor pertama. Jika Anda membeli motor kedua dengan perbedaan harga 10 juta, maka Anda telah menerima utilitas dari motor kedua. Contoh utilitas. Katakanlah Anda ingin membeli motor. Ada dua pilihan yang menjadi pertimbangan Anda. Kedua motor tersebut memiliki desain dan fitur yang hampir sama. Namun, motor kedua menawarkan kelebihan pada fitur keselamatan, sehingga selisih harga 10 juta dengan motor pertama. Jika Anda membeli motor kedua, meski dengan perbedaan harga 10 juta, maka Anda telah menerima utilitas dari motor kedua. Utilitas ini diyakini oleh konsumen bahwa mereka akan bisa meminimalisir risiko kecelakaan dengan memilih motor kedua.